Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat dan baik. Kak Lisha gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kak Sri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Haleluya. Nah, adik-adik siapa yang hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Semua siap Kak Sri? Siap. Ayo, kalau begitu kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan Kring kring kring. Naik sepeda.
kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Sri mengingatkan nih Kak Nisha, Betul. kita harus rajin cuci tangan, Jaga kesehatannya. ya, pakai masker kalau keluar rumah, baru atur Jaga jarak seperti itu. Siapa di sini adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Kalisya Tuhan? siap. Kalisya siap. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan seperti wanita. Semuanya dalam sikap doa, lipat tangan, tutup matanya, jangan ganggu teman-temannya sebelah kiri dan kanan. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Katakan sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita lagi pujian sekali lagi dari awal. Katakan sama-sama seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa menyambut cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada, kami kuat, kami sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid
supaya kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik dan kami semua diurapi. Berkati Cici yang akan melayani kami di pagi hari ini, biarlah urapan yang berasal daripada Tuhan mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Kakak Iren di sini. Iya, kalian harap semua dalam keadaan baik dan sehat, dan terus doakan supaya COVID ini segera berlalu dari bangsa kita sehingga kita bisa gereja lagi bersama-sama beribadah. Iya, hari ini Kak Iren mau cerita tentang iman. Nah, salah satu yang Kak Iren mau cerita di sini adalah salah satu cerita Alkitab tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Yuk, kita simak dulu videonya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 5 ayat 17-26. Ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur. Kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu, dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Ayat hafalan, marilah kita membuat baik kepada semua orang. Kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Iya, tadi udah dengar kan ya cerita firman Tuhan yang tadi. Kalian mau ulas sedikit aja ceritanya tadi ya. Tadi tentang orang lumpuh ini yang nggak bisa jalan. Lalu ada 4 orang temannya ini mau membawa orang lumpuh ini ketemu dengan Tuhan Yesus karena mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Nah, tapi karena Tuhan Yesus ini dikerumuni oleh banyak orang, jadi dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi teman-temannya ini nggak kehabisan akal, mereka nggak diem aja, mereka nggak ya udahlah pasrah, kalau nggak bisa ketemu Tuhan Yesus ya udah nggak usah. Tapi mereka terus tetap cari cara gimana caranya untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus supaya temannya ini disembuhkan. Akhirnya mereka gotong nih temannya yang sakit lumpuh ini nih dengan 4 orang temannya tadi ya. Mereka naik ke atas atap. Wah, atap, bayangin ya adik-adik ya, naik ke atas atap itu genteng misalnya ya, atas genteng itu dengan gotong-gotong orang lumpuh. Akhirnya membuka genteng itu lalu menurunkan temennya yang lumpuh ini tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Oh, imanmu telah nyata." Lalu Tuhan Yesus bilang kan, "Dosamu telah diampuni." Nah, senang banget ya dia. Tapi di situ dalam keadaan itu dia belum bisa berjalan orang lumpuh ini, tapi dia tetap percaya pada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan bilang, "Imanmu telah menyelamatkanmu, lalu angkatlah tilammu dan berjalanlah." Wah, hebat nggak Tuhan Yesus? Saya bisa menyembuhkan. Hebat ya, orang lumpuh bisa berjalan. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus kita berkuasa. Nah, kayak juga mau bilang di sini kalau ada 2 yang kayak mau bilang. Yang pertama, perkataan iman. Perkataan iman itu
hal yang bersama Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Nah, misalnya adik-adik hal yang bersama Tuhan itu yang nggak ada mustahil itu gimana sih Kak Iran? Misalnya adik-adik mungkin adik-adik bercita-cita untuk menjadi, saya Kak Iran mau jadi presiden, saya mau jadi guru, saya mau jadi polisi. Nah, nggak ada yang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang kedua harus disertai dengan perbuatan kita. Nah, jadi harus bertindak dengan iman kita. Misalnya Kak Iren, saya mau jadi presiden, tapi kalau adik-adiknya nggak belajar dengan baik, bisa nggak jadi presiden? Enggak kan? Nah, saya mau jadi guru, tapi kalau adik-adiknya nggak pernah belajar, bisa nggak nih jadi guru? Nah, jadi harus sertai dengan perbuatan. Kalau mungkin adik pernah sakit kan ya? Nah, sakit ya. Nah, misalnya adik-adik berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Tapi mungkin adik-adik minum es, misalkan sakitnya batuk, minum es, lalu masih makan gorengan, kira-kira sembuh nggak itu? Enggak ya. Nah, harus sertai juga dengan perbuatan kita untuk bisa menghidupkan iman itu sendiri. Nah, ya adik-adik, siapa yang sama-sama belajar dari cerita firman Tuhan ini, kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin nggak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan itu mungkin, asal kita juga mau berusaha, mau berjuang, dan kita juga terus mengandalkan Tuhan. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya Kak Eren udah saya cerita firman Tuhan, dan minggu depan kita akan sama-sama ke gereja untuk bisa Paskah bersama-sama. Oke, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah mereka juga bisa menumbuhkan iman mereka kepada Tuhan, dan biarlah mereka juga terus percaya kepada Tuhan dengan segenap iman mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarganya, berkati sekolahnya, berkati masa depannya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan masa depan yang penuh harapan itu menjadi bagian anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.